Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan dulu. Nama saya Aula Yulfa Mufida, NPM 11021-831. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018B. Saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, serta macam-macam laporan keuangan. Yang pertama, apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan yaitu laporan yang berisikan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan-tujuan penulisan laporan keuangan. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang harta, utang, serta modal suatu perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu memberikan informasi keuangan apakah perusahaan tersebut memperoleh laba atau rugi pada periode tertentu. Macam-macam laporan keuangan. Laporan keuangan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu laporan rugi laba, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, dan yang terakhir yaitu arus kas. Yang pertama, laporan rugi laba. Laporan rugi laba yaitu laporan yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan itu mendapat laba atau rugi dalam periode tertentu. Di dalam laporan rugi laba memuat 3 aspek. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua yaitu beban, dan yang terakhir yaitu laba atau rugi. Di dalam laporan rugi laba terdapat 2 macam laporan. Yang pertama yaitu multi step, dan yang kedua yaitu single step. Multi step yaitu laporan keuangan yang pendapatan usaha dan pendapatan usaha di luar usaha. Pendapatan di luar usaha itu dibedakan atau dipisah, dan pendapatan di dalam usaha serta di luar usaha juga dipisah. Jadi tidak digabung menjadi satu. Contohnya seperti ini. Ini adalah laporan rugi laba multi step. Pendapatan ditulis pendapatan usaha itu apa saja. Terus beban-beban usaha kita tulis di sini seperti beban gaji, beban perlengkapan kita tulis, kita jumlahkan. Pendapatan usaha dan beban-beban usaha tadi kita jumlahkan jadi satu, yaitu total beban dan pendapatan usaha. Dan yang bawah yaitu pendapatan dan beban di luar usaha. Kan kita tidak jadikan satu, jadi seperti ini. Pendapatan di luar usaha itu apa saja? Seperti pendapatan bunga, pendapatan usaha kita tulis. Terus beban-beban di luar usaha apa saja? Seperti beban bunga kita jumlahkan, ditaruh di sini. Terus antara ini dan ini kita jumlahkan jadi laba bersih atau rugi. Apabila rugi kita kasih kurung pada nominalnya. Dan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal cara penulisannya yaitu seperti ini. Modal awal itu apa? Berapa? Terus laba bersih ditulis dari laba perubahan laporan rugi laba. Terus pref dikurangi laba bersih dikurangi pref. Apabila laba bersih dan pref lebih besar daripada modal awal, maka dia akan mengurangi modal. Terus apabila modal awal lebih besar daripada laba bersih dan pref, maka dia akan menambah jadi modal akhir. Dan yang terakhir yaitu neraca. Neraca yaitu suatu tempat untuk mencatat kondisi akhir harta, utang, serta modal. Di dalam neraca juga dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu neraca dalam bentuk skontro, dan yang kedua neraca dalam bentuk stafel. Neraca dalam bentuk skontro itu dipisah antara bagian kanan dan bagian kiri. Jadi untuk bagian kiri kita mencatat semua aktiva perusahaan, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Aktiva lancar yaitu aktiva
yaitu perputaran harta yang kurang dari 1 tahun, dan aktiva tetap yaitu perputaran harta yang lebih dari 1 tahun. Jadi penulisannya bisa seperti ini. Aktiva lancar. Aktiva lancar seperti kas, itu berapa perlengkapan piutang dagang kita jumlahkan jadi 1. Aktiva tetap seperti tanah, gedung kita jumlahkan. Terus kayak ada akumulasi, peralatan kan termasuk aktiva tetap. Apabila ada akumulasi, maka peralatan dikurangi dengan akumulasi. Kita jumlahkan jadi 1, jadi jumlah aktiva tetap. Antara jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap kita jumlahkan jadi jumlah aktiva. Terus untuk yang bagian kanan kita masukkan kewajiban dan modal. Kewajibannya seperti utang lancar itu apa saja. Terus jangka panjang dan kewajiban kita jumlahkan. Terus untuk modal yaitu kita peroleh dari perubahan modal. Jumlah aktiva dan jumlah pasiva harus balance. Apabila jumlah aktiva dan jumlah pasiva tidak balance, maka ada kesalahan. Awal-awal kita tadi berarti tidak balance. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Di laporan arus kas mencatat 3, yaitu kegiatan operasi, dan yang kedua kegiatan investasi, dan yang 3 yaitu pendanaan. Kegiatan operasi yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Yang kedua yaitu investasi, arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dari aktiva. Dan yang ketiga yaitu pendanaan. Pendanaan yaitu arus kas dari transaksi modal dari transaksi yang mempengaruhi modal dan utang perusahaan. Contoh penulisannya seperti ini. Laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari seperti pendapatan jasa, piutang usaha kita jumlahkan, kita masukkan nominalnya di sini. Pengeluaran kas untuk pembelian aktiva lancar. Pembayaran beban-beban. Pembayaran utang usaha kita jumlahkan, jadi total arus kas bersih untuk operasi. Arus kas dari aktivitas investasi. Penjualan kas dari penjualan aktiva tetap. Pengeluaran kas untuk pembelian kita masukkan di sini, kita jumlahkan, jadi nominalnya di sini. Arus kas untuk pendanaan seperti penerimaan kas dari penjualan saham dan obligasi, penarikan pinjaman bank kita jumlahkan, ditaruh di sini. Penerimaan kas untuk pelunasan utang bank, pengeluaran PREV, jadi kita jumlahkan antara penerimaan kas dan penerimaan kas untuk kita jumlahkan, jadi total kas dari aktivitas pendanaan. Kita jumlahkan keseluruhan antara arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan kita jumlahkan menjadi 1. Jadi kas pada awal tahun kita jumlahkan keseluruhan menjadi kas pada akhir tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.